Ya, jadi seperti saya katakan tadi, dalam suatu proses implementasi knowledge sebagai suatu benda yang atau makhluk yang organik gitu ya, itu selalu akan melalui proses lahir, berkembang dan obsolete. Ya. Nah, pada saat knowledge ini menjadi obsolete, di sanalah diperlukan suatu pemikiran-pemikiran baru, elaborasi baru untuk menghasilkan nilai tambah terhadap apa yang dihasilkan sebelumnya. Nah, inilah barangkali suatu ranah di mana manajemen inovasi perlu dikembangkan. Baik, ya. Terima kasih Pak Zul. Kita lihat, jadi proses manajemen inovasi itu akan sangat terbantu kalau knowledge managementnya itu berjalan dengan baik. Betul. Begitu ya? Jadi kalau kita bicara inovasi, kita bicara mengenai sesuatu yang sudah dilaksanakan. Kita perbaharui sehingga memberikan nilai tambah bagi semua stakeholder, ya, produsennya, konsumen dan lain-lain. Pak Hembang, ngomong-ngomong tentang knowledge dan knowledge management, saya mendengar ada perkembangan dari generasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Bisa Bapak elaborasi lebih lanjut? Oke, terima kasih Bu Avanti. Tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Manep dengan Pak Zul, saya ingin garis bawahi tadi konteks isu implementasi KM adalah knowledge creation, ya, kemudian sharing, knowledge sharing, dan utilization. Itu dampaknya luar biasa. Kalau perusahaan menjalankan dengan benar, itu akan memberikan daya saing yang berkesinambungan, ya kan? Nah, ternyata di dalam suatu proses perjalanan, kita melihat bahwa banyak orang mendefinisi KM itu bermacam-macam multi perspektif, ya kan? Bisa perspektif IT, ya kan? Bisa perspektif people, bisa ekonomi dan sebagainya, hukum dan sebagainya. Nah, kita perhatikan di generasi pertama. Generasi pertama itu KM itu based on IT, ya kan? Jadi diharapkan dengan berbasis IT itu implementasi KM tadi yang namanya knowledge create, share dan utilization itu kalau dijalankan dengan benar itu merupakan kekuatan perusahaan dalam hal daya saing, ya, berkesinambungan. Ternyata di dalam aplikasinya, di dalam prakteknya itu menjadi mengalami hambatan, ya kan? Hambatannya apa? Di people, ya kan? Akhirnya masuklah ke generasi kedua dalam hal sharing culture. Ternyata, jadi karena di generasi pertama ada hambatan di people di orang-orangnya, kemudian masuk ke Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Manep dengan Pak Zulkarnain tadi ada 3 komponen isu implementasi KM tadi, knowledge create, sharing, dan applied. Ternyata hambatan yang paling mendasar itu adalah knowledge sharing culture. Pertanyaannya lebih kepada aplikasi hambatan itu apa? Ya misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem birokrasi, terkotak-kotak, ya kan, egosentris. Itu saya katakan bahwa flow information atau dalam kata asset intangible, knowledge yang dimiliki dari mulai level bawah sampai ke atas, tentunya akan mengalami hambatan akibat aspek culture, ya kan, struktural. Kemudian muncullah generasi ketiga. Untuk mengantisipasi generasi pertama dan generasi kedua, maka muncullah yang namanya social network analysis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Social network analysis sebagai generasi ketiga dalam knowledge management. Menarik, tadi disinggung ada 3 elemen atau kegiatan utama dalam knowledge management, yaitu knowledge creation atau penciptaan pengetahuan itu sendiri, knowledge transfer pengetahuan itu sendiri, dan knowledge utilization, penggunaan pengetahuan itu sendiri. Bapak Manarap, dari ketiga elemen itu, kira-kira mana yang paling sulit implementasinya? Baik, Bu Avanti. Ya, memang di dalam penelitian para ahli terdahulu, ya, mereka menyimpulkan bahwa dari ketiga komponen utama ini tadi, knowledge creation, knowledge transfer atau knowledge sharing ini, kemudian knowledge utilization, yang kedua yang paling sulit apa yang disebut dengan knowledge sharing atau knowledge transfer. Kenapa? Karena memang ciri orang manusia ini agak sulit berbagi pengetahuan, ya, rasanya seperti agak mandek, ya, dan mungkin tidak terbiasa orang namanya berbagi itu. Hal inilah sebetulnya mengapa knowledge sharing ini rada mendapat hambatan, ya. Budaya berbagi ini sebetulnya perlu dikembangkan, ya. Di dalam pelaksanaan KM di berbagai institusi
baik itu di PLN ataupun di BI ataupun di Wijaya Karya, kami sudah melakukan beberapa diskusi bahwa yang agak sulit dilaksanakan itu adalah knowledge sharing, knowledge transfer. Berbagi pengetahuan antar sesama. Seperti yang sudah disampaikan Pak Embang, bahwa ini terjadi karena masih ada iri hati antara satu departemen dengan departemen lain. Ada gap, ada merasa dengki, sulit menerima pendapat orang lain antara satu departemen, orang per orang dan lain sebagainya. Ini sebetulnya hambatan utama, dan ini perlu diwaspadai, perlu diciptakan dalam sebuah organisasi bagaimana supaya knowledge sharing ataupun knowledge transfer ini bisa berlangsung dengan baik. Dan kami kira apa yang disampaikan Pak Zulkarnain tadi, kalau kami menyimpulkan bahwa inti dari KM itu sebetulnya boleh kita katakan adalah knowledge sharing, ataupun knowledge transfer. Dan tantangannya adalah bahwa yang paling penting inilah yang banyak mengalami hambatan. Ya. Dan tadi kalau kita lihat hambatannya lebih banyak di sisi karakter ya, dibanding kompetensinya. Kompetensinya, ya. Bagaimana itu Pak Zul? Ya, saya ingin fokus pada pengalaman saya 10 tahun mengamati implementasi terutama di PLN. Ya. Jadi saya menyimpulkan ada 4 hal yang perlu kita lakukan agar supaya implementasi knowledge management ini bisa berjalan lancar ya. Pertama, bahwa diperlukan sosialisasi dulu ya. Untuk bisa kita memahami dan lebih jauh lagi menjiwai ya apa konsep, manfaat dan tujuan dari knowledge management itu nomor 1 dulu ya. Sebab masih ada perbedaan-perbedaan pemahaman, pengertian mengenai perbedaan antara istilah informasi dan manajemen. Banyak perusahaan mengatakan sudah menjalankan knowledge management, sebetulnya mereka masih pada tahapan manajemen informasi ya. Yang kedua, pemahaman mengenai keperluan kenapa knowledge ini harus di-manage ya. Dan yang ketiga adalah relevansinya terhadap nilai-nilai dan budaya perusahaan ya. Dan terakhir, bagaimana kita mencoba menetralisir ya suatu sikap sebagai sesuatu konsep yang baru. Orang selalu ingin bertanya, what is in it for me? Buy-in-nya gimana, tahap tingkapan buy-in dari perusahaan dan pegawainya ya. Nah, yang kedua, kita perlu menentukan ya pemilihan strategi dan metodologi implementasi yang tepat bagaimana? Ya? Masing-masing perusahaan akan berbeda. Bahkan di PLN sendiri itu terdapat beragam jenis proses bisnis yang memerlukan strategi dan metodologi tersendiri ya. Kemudian juga harus dipenuhi ya syarat-syarat yang kita sebut prakondisi, yang saya sebut 4 pilar dalam membangun knowledge management. Yang pertama adalah pilar kepemimpinan, leadership. Yang kedua, how we organize kegiatan ini ya, organisasi. Yang ketiga, pilar ketiga adalah teknologi sebagai untuk memberikan empowering, terutama dalam penyimpanan dan penyebaran knowledge ini. Dan yang terakhir adalah proses kolaborasi dalam pembelajaran. Ya. Jadi bukan pembelajaran individual, tapi dalam bentuk kolaborasi yang kata kuncinya tadi sharing tadi ya. Nah, di samping itu semua, ternyata perlu juga dukungan dari pimpinan perusahaan ya, untuk memberikan dukungan dalam aspek sistem yang akan diterapkan. Kemudian tentunya juga perlu anggaran ya. Dan terakhir, bagaimana kita pengembangan SDM dalam menunjang proses implementasi KM ini, knowledge management ini. Jadi kalau 4 hal itu bisa kita benahi, kita boleh berharap bahwa implementasi KM dengan kata kunci sharing itu bisa berjalan sebagaimana diharapkan.